warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Cenanawangi, biasa dipanggil Ratu, dari Prodi Peternakan dengan NIM 24353009. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai ejaan dan diksi. Ejaan adalah cara penulisan kata-kata dalam bahasa sesuai dengan kaidah atau aturan yang berlaku. Dalam bahasa Indonesia, ejaan yang digunakan saat ini adalah ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD, sekarang dikenal sebagai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEBI. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan sesuai dalam menyampaikan gagasan. Diksi mencakup ketepatan makna, gaya bahasa, serta kesesuaian dengan situasi, konteks, dan audiens. Baik, saya akan menjelaskan beberapa kesalahan ejaan dan diksi yang saya temukan di sekitar saya. Ini beberapa contohnya. Adalah kesalahan ejaan atau diksi yang saya temui. Yang pertama, pernah lihat tulisan kayak gini di depan ruko atau rumah kosong, ya tulisannya dikontrakan, tapi ada yang keliru loh. Secara ejaan kata ini salah, seharusnya bukan dikontrakan tapi dikontrakan, pakai 2 huruf K karena kata dasarnya adalah kontrak. Nah, saat diberi imbuhan di dan kan, harus K di akhir kata dasar harus digandakan. Jadi kontra ditambah di kan menjadi dikontrakan. Kamu pasti sering lihat tulisan kayak gini, rumah kos, kos putri. Tapi tahu nggak sih, ternyata itu nggak sesuai ejaan menurut KBBI. Menurut KBBI, bentuk yang benar dari kos itu adalah indikos. Kenapa banyak yang pakai kata kos? Karena pengaruh dari bahasa lisan dan kebiasaan. Tapi kalau mau rapi dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, harus menggunakan kata indikos ya. Nah, pada kalimat di samping ini adalah warweng. Penggunaan warweng kadang masih ditemukan di dalam usaha atau produk sebagai gaya dan unsur estetika. Tapi secara kaidah bahasa Indonesia modern tetap dianggap tidak sesuai. Warung adalah ejaan yang benar sesuai KBBI dan PUEBI. Wareng adalah ejaan lama pada kalimat OE-nya. Kesalahan pada kata Senin dan Jumat. Pada kata Senin, menurut KBBI, nama hari yang benar adalah Senin, bukan Senen. Yang kedua yaitu Jumat. Penggunaan tanda apostrof dalam kata Jumat tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Ejaan yang benar Jumat tidak menggunakan tanda apostrof. Ya, papan nama Putri Laundry pada gambar ini mengandung beberapa kesalahan ejaan dan diksi. Laundry adalah pelafalan lokal dari laundry, tapi secara ejaan baku tidak diakui. Yang kedua yaitu bed cover. Ini kemungkinan besar kesalahan ketik. Cover sendiri dalam bahasa Inggris artinya aksi lucu atau nakal, jadi tentu tidak sesuai konteks. Ini adalah ini. Pada gerobak ini ada kesalahan ejaan dan diksi, yaitu pada kata mie menggunakan E. Seharusnya menurut KBBI tidak menggunakan E. Dan juga pada kata huruf kapital bakso dan mie ayam ditulis kapital penuh, sedangkan bakmar pakai kapital di awal kata saja. Harusnya diseragamkan. Semua kapital untuk nama tempat usaha atau kapital hanya di awal kata jika ingin formal. Ini adalah kesalahan ejaan. Kesalahan ejaan dan diksi pada kata inter dan net yang dipisah. Penulisan internet harus satu kata karena sudah menjadi kosakata baku dalam KBBI. Pemisahan ini bisa bikin bingung dan tampak tidak proporsional. Pada gambar di atas, ini adalah kesalahan ejaan dan diksi yang tidak sesuai dengan KBBI. Musola, seharusnya ditulis musola. Karena musyalah kalimat tidak baku, maka dirubah menjadi musala karena kalimat baku menurut KBBI. Baik, dari beberapa kesalahan ejaan dan diksi yang telah saya temukan, dapat disimpulkan bahwa kesalahan dalam penggunaan ejaan dan diksi yang tidak sesuai dengan KBBI
dan PUEBI dapat menyebabkan penyampaian pesan menjadi kurang jelas, menimbulkan salah tafsir dan menurunkan kualitas komunikasi baik lisan maupun tulisan. Ketidakpatuhan terhadap kaidah bahasa juga mencerminkan rendahnya kesadaran berbahasa yang baik dan benar. Masyarakat diimbau untuk lebih peduli dan sadar terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan KBBI dan PUEBI. Upaya ini dapat dilakukan dengan membaca dan mempelajari pedoman bahasa secara berkala, menggunakan KBBI daring atau cetak saat menulis, mengikuti pelatihan atau kegiatan literasi bahasa, saling mengingatkan dalam penggunaan bahasa yang tepat. Dengan demikian, kita dapat menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas dan alat pemersatu bangsa. Terima kasih dan jumpa lagi.